Halo Sobat Trigama Edutainment, kali ini kita akan belajar ya untuk persiapan CPNS 2024. Kita akan melakukan pembahasan secara rutin, secara berkala ya, dari mulai belajar part 1 hingga part-part selanjutnya. Kali ini kita akan mulai dari tes intelijensia umum atau TIU dengan materi hitung cepat. Salah satu materi yang selalu muncul di CPNS tiap penyelenggaraannya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Apabila rekan-rekan mendapatkan jenis soal seperti ini, yang nomor 1 adalah 3089 ditambah 2088 ditambah 455 ditambah 182 dikurangi 3087 dikurangi 2086 dikurangi 453 atau 453 dikurangi 180 adalah berapa? Ketika rekan-rekan menghadapi soal seperti ini, mungkin rasanya kita akan mengerjakannya secara manual saja karena terhitung ini mudah untuk dihitung, namun waktu yang digunakan itu cukup lama atau pemborosan waktu. Oleh karena itu kita harus melakukan pendekatan bilangan. Maksudnya apa? Yaitu adalah dengan melihat kisaran bilangan di sini. Kebetulan di sini kita bisa lihat ini ada 3000-an. Di sini juga ada 3000-an, 2000-an, dan di sini juga 2000-an, 400-an, di sini 400-an, dan 180 ini 180-an. Maka kita akan lakukan konsep yaitu pengelompokan. 3089 kita kurangkan ini ya, 3087 kurangi, ini masih ada tanda tambahnya, ditambah 2088 dikurangi dengan yang kisarannya hampir sama yaitu 2086, kemudian ditambah lagi 455 dikurangi 453, kemudian 182 dikurangi 180 ya. Nah, seperti ini. Ini pengurangan ya. Nah, kemudian hasilnya nanti dijumlah sesuai dengan tanda di sini operasi bilangannya. Nah, di sini kan kita bisa mengambilkan 3080-an ini teman-teman. Tinggal lihat satuannya karena ini sama. Berarti 9 kurangi 7 2, 8 kurangi 6 2, 5 kurangi 3 2, 2 kurangi 0 2. Nah, tinggal kita jumlahkan. Duanya ada sebanyak 4 kali, yaitu 2 kali 4 adalah 8. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya, jika 212 PQ dikurangi 4 sama dengan 336, maka 848 PQ berapa? Nah, cara yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi soal. Nah, karena ini yang diketahui hanya satu, kita tidak perlu mencari nilai P-nya berapa, Q-nya berapa, atau bahkan kita tidak perlu mencari PQ-nya berapa, karena mungkin ada yang berpikir 848 PQ ya berarti 848 dikali PQ. Kita harus cari tahu PQ dulu. Nah, untuk efisiensi, rekan-rekan harus mencari korelasi atau hubungan antara 848 PQ dengan 212 PQ. Nah, caranya bagaimana? 212 PQ dikurangi 4 sama dengan 336. Maka kita buat 212 PQ sama dengan 336, min 4-nya pindah ruas menjadi plus 4. 212 PQ sama dengan 340. Nah, tinggal kita mencari korelasi dengan pertanyaan. Yang ditanyakan soal itu adalah 848 PQ. Maka kita harus cari tahu dulu apa hubungannya 848 PQ dengan 212 PQ. Nah, kalau kita bisa lihat secara langsung ini kelihatan banget ya, ini 2, ini 8. 200 ini 804 kalinya kan begitu. Tetapi kalau bagaimana dengan angka yang mungkin lebih besar gitu ya. Untuk mencegah keraguan rekan-rekan, dibagi aja 848 dibagi 212. Didapatkan berapa? 4. Berarti 848 PQ adalah 4 kalinya dari 212 PQ, di mana 4 dikali 212 PQ nilainya berapa? 340. Berarti 340 dikalikan 4 sama dengan 1360. Ya. Berarti jawabannya apa? Yang A. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3.
9.999% dari 0,2345 adalah berapa? Nah, di sini ada bilangan tak hingga berulang ya. 2345, 2345, 2345. Nah, titik-titik ini artinya apa? Dan seterusnya secara berulang. Nah, bagaimana kita menghitung prosentase dari suatu bilangan yang tak hingga berulang seperti ini? Nah, caranya adalah dengan mengubah bilangan tak hingga ini menjadi pecahan ya. Jadi, ubahlah bilangan tak hingga ini menjadi pecahan. Pecahan yang bentuknya A per B seperti itu. Nah, kita belajar teori konsepnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, di mana algoritma, kalau rekan-rekan menggunakan kalkulator mungkin bisa juga sambil dicoba ya. Nah, tetapi kan di dalam tes tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, maka kita harus bisa memindahkan algoritma yang ada di kalkulator ke pikiran kita, ke dalam hitungan taktis kita seperti itu. Nah, di kalkulator mungkin sempat kita temukan kalau kita menghitung dengan kalkulator akan muncul 0,7777 terus gitu ya, tak hingga. Sebenarnya itu didapatkan dari berapa? Dari 7/9. Kenapa? Karena teorinya 0,a terus itu adalah A per 9. Mungkin rekan-rekan boleh coba di kalkulatornya 7 dibagi 9 akan mendapatkan 0,777, mungkin diakhiri dengan pembulatan 8. Nah, kalau dua angka bagaimana? 0, misal 12, 12, 12 dan seterusnya. Berarti kita ambil dua angka yang berbeda tadi ya, karena ini berulang terus 12 12 berarti 12 per 9-nya akan mengikuti jumlah bilangan yang berbeda tadi, atau kita ikuti dengan banyaknya pembilangnya, berarti 12 per 99. Karena teorinya 0,AB AB, maka itu adalah AB per 99. Mungkin rekan-rekan boleh coba di kalkulatornya di rumah. 12 per 99 akan mendapatkan hasil 0,1212 dan seterusnya. Berarti ketika dapat soal yang seperti ini, kita ubah nih 9.999% berarti per 100 ya. Per 100 dikali kan dari 2345 2345 ada berapa nih angka yang berbeda atau yang berulang, yaitu ada 4 ya. 2345 per 9-nya ada berapa kali? 4 kali. Nah, maka kita bisa terapkan dicoret nih. Karena pembilang dan penyebut ini ada karena ini perkalian bisa dicoret di atas bawah. Hasilnya tinggal 2345 per 100. Berarti berapa? Kita geser komanya ya, 1 2. Berarti 23,45. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 4. 102 kuadrat dikurangi 98 kuadrat adalah, ya mungkin ini juga soal yang membuat kita kadang ingin menghitung manual. Tetapi sekali lagi, apabila ada cara yang lebih efektif, lebih baik efektivitas itu yang kita utamakan. Seperti 102 kuadrat kan bisa dihitung 102 kali 102 gitu ya. Nah, nanti akan menghasilkan 3 baris seperti ini. 98 kuadrat berarti 98 kali 98 gitu ya. Nah, baru nanti hasilnya ini dikurangi dengan ini. Namun cara itu tidak efektif. Maka kita perlu melakukan pendekatan konsep matematika, yaitu apa? Suatu bilangan kuadrat dikurangi bilangan kuadrat lainnya adalah hasil penjumlahan kedua bilangan dikalikan dengan hasil pengurangan kedua bilangan atau selisih kedua bilangan. Jadilah teorinya A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan A min B. Berarti dalam konteks soal ini jawabannya jadi seperti apa penjabarannya? 102 kuadrat berarti 102 adalah A ditambah B-nya 98 dikalikan dengan selisih kedua bilangan 102 dikurangi 98. 102 tambah 98 adalah 200. 102 kurangi 98 adalah 4. 200 kali 4 adalah 800. Selesai.
Jawabannya adalah E. Nah, apakah nanti dalam CPNS sesederhana itu? Tentu variasinya banyak sekali. Nah, di soal selanjutnya kita akan lihat variasi soal-soal CPNS ya. Nah, seperti ini. Jadi konsep tadi menghantarkan kita dalam menghadapi soal-soal dengan variasi yang lebih tinggi lagi. Contohnya ini. 48 kuadrat dikurangi 36 dikali 20 per 42 kali 225 dikurangi 5 kuadrat dikali 3. Mungkin banyak yang mencoba untuk manual, tetapi bayangkan berapa lama, berapa menit untuk menyelesaikan soal ini. Dimana kita tahu di dalam CPNS yang terbaru jumlah 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Berarti per soalnya at least di bawah 1 menit. Maka kita harus melakukan efisiensi ya. Ya mungkin bisa dilakukan dengan subsidi silang dalam artian pengerjaan TKP-nya ataupun TWK-nya lebih cepat. Nanti waktu yang proporsinya lebih banyak dicurahkan di TIU bisa. Namun kita juga harus lihat efektivitas pengerjaan kita, jangan terlalu pemborosan waktu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan lihat dulu, kita observasi dulu. 48 kuadrat nih dikurangi 36. Oh iya, 36 ini adalah bilangan kuadrat. Ya kan? Berarti ini persis dengan prinsip apa? A kuadrat min B kuadrat. Nah, 225 min 5 kuadrat sama. 225 adalah bilangan kuadrat. Ya. Berarti ini pakai prinsip A kuadrat min B kuadrat. Tinggal kita ubah sekarang. Menjadi apa? Menjadi 48 kuadrat dikurangi 36 itu kan adalah berapa? 6 ya, 6 kuadrat. Nah, ini kita kerjakan dulu nanti dikali 20 per 42 dikali 225 itu kan 15 kuadrat ya. Dikurangi 5 kuadrat dikali 3. Gitu ya, sama dengan sekian. Nah, langkah pertama kita selesaikan dulu nih yang bentuknya A kuadrat min B kuadrat. 48 kuadrat min 6 kuadrat sama dengan 48 ditambah 6 dikali 48 min 6. Tadi ya teman-teman ya, A kuadrat min B kuadrat adalah hasil penjumlahan kedua bilangan dikalikan selisih atau pengurangan kedua bilangan. Oke, kita dapatkan ini 48 tambah 6, 54. 48 kurangi 6, 42. Berhenti saja di sini, tidak perlu dihitung sampai mendapatkan nilainya. Kenapa? Karena kita mengidentifikasi tadi di penyebut bawahnya ada 42, nanti bisa dihilangkan. Jadi tidak perlu kita pemborosan waktu menghitung nilai dari 54 kali 42. Kita pertahankan seperti ini dulu. Kita lanjutkan yang bawahnya ada A kuadrat min B kuadrat juga, yaitu adalah 15 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, berapakah itu? Berarti 15 tambah 5 dikali 15 min 5. 15 tambah 5, 20. 15 kurangi 5, 10. Cukup sampai di sini. Kenapa? Karena kita lihat tadi di pembilangnya ada 20 ya. Seperti tadi, 42 di penyebutnya ada 42, nanti bisa saling dihilangkan. Kita sekarang substitusi ke persamaan ini ya. Berarti menjadi apa? Hasil dari 48 kuadrat min 6 kuadrat tadi adalah 54 kali 42 kali, ini masih ada di sini ya, kali 20 per 42 dikali hasil 15 kuadrat min 5 kuadrat adalah 20 kali 10 dikali 3. Saatnya kita mencoret. Coret ya, 42 coret sama 42, sisa 54 ya. 54 dan 10 dan 3. 54 bagi 3 bisa toh? 54 bagi 3 adalah 18. Berarti sisanya adalah 18 per 10. Berapakah 18 per 10? Yaitu 1,8. Maka jawaban yang tepat adalah E. Oke, rekan-rekan sobat Trigama Edutainment, kita cukupkan pembelajaran pada seri belajar bareng yang pertama ini. Semoga kami akan senantiasa memfasilitasi teman-teman dalam belajar, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk supaya semakin berkembang, dan bagikan apabila rekan-rekan merasa ini bermanfaat. Terima kasih, salam sukses, salam cerdas, sobat Trigama Edutainment. Terima kasih.